Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Ada pertanyaan titipan Bu ya dari sahabat tentang ini Bu ya, jika ada seorang suami yang meninggal Bu ya, yang misalnya ada sampai berita misalnya, atau misalnya begini Bu, ada seorang lelaki yang menikah itu secara siri gitu Bu, artinya tidak resmi oleh negara. Dia nikah diam-diam dengan seorang dia nikah dengan seorang perempuan diam-diam, dan mungkin ada perjanjian misalnya, kalau nanti aku mati maka jangan sampai kamu itu menuntut waris gitu kepada istri yang sah begitu Bu ya. Apakah pesan seperti itu oleh seorang suami kepada istrinya yang memang tidak diekspos begitu? Mungkin kalau bahasa kasar sekarang itu bahasa istri simpanan seperti itu. Itu juga diperkenankan atau tidak Bu ya? Dan jika ada seorang suami yang meninggal lalu tiba-tiba ada seorang wanita yang mengaku bahwa dia adalah istri simpanan dari si suami yang meninggal tadi kepada istri yang sah misalnya Bu ya. Itu bagaimana cara untuk, apakah ini benar atau enggak, itu hal apa yang harus dibuktikan, apakah harus diperkarakan ke kantor polisi atau bagaimana gitu Bu ya? Ini pertanyaan yang di dalamnya ada beberapa hal yang harus kita jelentrehkan satu demi satu. Karena kalau kita diamkan mungkin dianggap sebuah pengukuhan terhadap sesuatu yang tidak baik. Ya, jadi harus rinci satu demi satu. Pertama adalah pernikahan sirri, sebaiknya jangan pakai kalimat istri simpanan lah, nikah sirri lebih lah. Kami himbau kepada wanita hendaknya, ya kan, jangan mau dengan nikah sirri, himbauan. Akan tapi hendaknya dengan surat resmi supaya ada masalah, supaya ada masalah hak-hak anak seterusnya, kan begitu ya. Itu kan harus jaga. Jadi yang namanya catatan itu penting. Kalau sudah ada catatan, nggak ada khilaf setelah itu baiknya. Kemudian yang kedua, di saat kita menemukan ada wanita yang mau dinikahi sirri, maka kita tidak serta-merta menyalahkan suami juga, kan begitu ya. Karena mungkin ada hal, dan istri pun ada seorang wanita yang ternyata memilih nikah sirri karena beberapa hal. Ada suatu ketika menemukan seorang wanita, memang saya anjurkan jangan nikah siri. Ternyata dia mengatakan nggak bisa Bu ya. Rupanya apa? Dia punya anak yang sama sekali tidak mau tahu tentang kebutuhan pribadi ibunya. Sehingga kalau nikah terang-terangan malah, sementara dia butuh dengan seorang laki. Loh, kayak begini kan mungkin. Makanya kita hendaknya jangan gampang mandang picik deh kepada manusia. Tapi kan nasihat yang perlu sampaikan. Dan kemudian ada seorang wanita memang dan dia bahagia sampai hari ini. Dia hanya butuh nafkah saja karena lagi merawat anaknya yang kecil-kecil. Dia janda, lalu dia dinikahi oleh seseorang dengan sirri. Tapi dibiaya sekolahnya dan dia puas. Dia nyaman dia. Ini ada orang yang semacam ini. Dan memang harapannya kalau bisa juga, dia juga kalau tanya, ya kalau memang bisa Bu ya, harapan saya juga jelas. Cuman untuk itu kan belum tentu dengan siapa saya, dan kemudian ada satu orang dan dia siap membiayai anak, dan sampai anak saya selesai kuliah sampai sekarang. Dan anak saya sayang banget sama ayahnya, biarpun sembunyi semacam ini, saya tidak pakai surat. Kan begitulah. Nah, ini mungkin, jadi tolonglah kita jangan gampang. Nah, kemudian juga dalam Islam memang ada namanya poligami. Tapi seorang suami jangan juga seenaknya, karena di balik itu ada tanggung jawab. Cuma jangan juga mengatakan istri kedua sebagai pelakor, kan gitulah. Kita tidak tahu sebabnya. Jangan posisi ayolah, kita justru melihat orang itu ada kasih sayang. Kalau lihat orang mau begitu barangkali. Dan bahkan juga seorang suami berani menikah siri juga kadang karena ada sinyal dari seorang perempuan. Sebenarnya dia tidak berkeinginan ke sana, tapi ada hasrat. Ya kan? Karena mungkin satu hal, tiba-tiba kan ada sinyal, dia tiba-tiba mengatakan, nggak apa-apa bang, saya siap dinikahi, yang penting, ya karena mungkin dia hanya pengen perlu teman diskusi, mula-mula kan begitu. Saya sebulan sekali datangi juga nggak apa-apa. Bukan berarti dia perempuan murahan, tapi dia perempuan ingin jalin hal dengan seseorang. Cuman setelah menikah ternyata ada hati, ada cinta. Tiba-tiba orang nggak betah dengan sebulan sekali, pengen sebulan 2 kali seterusnya. Bertambah cinta. Sehingga disinilah mungkin terjadi suatu agak perubahan. Sehingga bukan menuntut sebetulnya, hanya karena dia pengen lebih banyak dekat.
Ya, tapi kita pengen berprasangka baiklah kepada orang-orang yang telah melakukan. Pun itu adalah misalnya, tetap kalau kita tegur kalau ada seorang laki-laki main lompat salam ini nggak benar juga. Cuman itu adalah halal, ya kan? Hanya kesempurnaannya seperti apa sih, kan martabat orang beda-beda, kan gitu. Kemudian ada sebagian seorang suami itu berani menikahi seorang wanita. Kadang wanita itu memang tampak bahwasanya dia adalah orang yang tidak menuntut sampai berkata, aku nanti nggak apa-apa bang, nikahi saya nggak apa-apa, yang penting saya bisa mencukupi nafas untuk hidup. Adapun waris saya tidak menuntut. Ke depan ada seperti itu ngomong ke saya, itu ada. Saya tidak nuntut waris bu ya. Pokoknya saya dilindungi dan ini sudah cukup, dan saya terbebas hawa nafsu saya. Saya ada syahwat besar bu ya, saya ngomong. Sampai orang ngomong terus terangan, syahwat besar. Saya ngomong jangan nikah dulu. Saya larang waktu itu. Jangan nikah dengan dia, cari yang lain. Enggak bu ya, saya syahwat besar dan kebetulan dia mau dan begini. Loh, masa saya nggak bisa ngelarang begini? Ya kan? Berarti dengan terbentuk, akhirnya Pak, saya enggak butuh waris dan sebagainya. Lah, kemudian atau seorang suami mengatakan, demi kebaikan, kamu enggak usah nuntut waris ya, cukup saya beri ini ya. Bisa saja nerima, kan? Sah-sah saja dia ngomong begitu, kan begitu ya. Pertanyaan begitu tadi. Seorang mengatakan kamu enggak usah nuntut waris. Bagaimana? Nah, jika begitu kisahnya, memang itu kan himbauan kesepakatan hati antara suami dan istri agar menjadi wanita mulia, agar tidak menyakiti anak-anaknya di sana, pun juga sudah dikasih barangkali kan, dan mungkin nilainya juga tidak kalah ya, maka kamu tidak usah nuntut waris. Berarti ini diajari berakhlak mulia untuk menjaga kedamaian. Apalagi ternyata tidak punya anak dan sebagainya kan gitu loh. Kalau anak kecil nggak bisa, harus waris ya. Nah, kalau sudah begitu berarti masalah kemuliaan wanita tersebut untuk diam menjaga kemuliaan sang suami, yang ternyata suami dengan nikah sirinya itu karena menjaga istrinya, tidak mau terang-terangan. Ya kan? Karena menjaga, dan ternyata istri mulia. Menjaga abang pokoknya jangan sampai tahu. Dan kita menemukan orang, abang pokoknya jangan sampai tahu istri yang pertama, kasihan dia, itu kan? Akhirnya sang suami mengatakan, ya sudah kalau begitu kamu tidak usah nuntut waris ya. Dan biasanya kalau saya ngomong itu kan dikasih sesuatu. Maka memang sebaiknya tidak usah nuntut waris. Artinya sukarela dari wanita tersebut. Cuman secara fikih bagaimana? Ya tetap berhak. Secara fikih tetap berhak. Cuman masalah akhlak kan? Karena hari ini kan hari orang sering ribut masalah begitu. Bisa saja tersalah menuntut jadi ramai. Akhirnya yang meninggal dunia malah dicaci maki. Oh tak taunya begitu. Astagfirullah. Yang meninggal tambah dicaci dan diolok. Belum tentu nanti mendapatkan kepercayaan kok. Dan macam. Kalau Anda dengan sukarela. Itu boleh sukarela. Kemudian yang terakhir, jika ada orang ngaku-ngaku ya. Nggak bisa dong, harus saksi. Enak aja tiba-tiba bawa anak dual langsungin anaknya tuh. Mana buktinya kan? Mana harus ada saksi. Dan saksi bukan saksi buatan dari dia. Saksi dari orang yang dekat dengan suami tersebut dong. Misalnya anak ponakan suami, si suami, keluarga suami. Nah, ya kan begitu ya. Makanya kami himbau tolonglah kalau menikah di tempatnya harus ada, karena keturunan jangan sampai hilang. Nah, ini mohon maaf panjang begini karena apa? Ada orang lihat sepotong-sepotong itu akhirnya gampang menyalahkan. Orang suami menikah, istri jadi dianggap pelakor dan sebagainya. Kemudian banyak caci maki lah. Jadi memang ada istilah-istilah di negeri kita ini yang menjadikan kadang wanita-wanita dengan kondisi seperti itu seakan-akan sudah dipandang tidak baik semua begitu. Oh begitu. Kadang gini loh, sekarang negeri kita tuh memang karena belum menanggapi dengan kebutuhan dan secara pandangan Islam. Sehingga apa? Kalau ada suami nikah lagi dikatakan istri pertama nggak bisa ngerawat, dianggap istri kedua sebagai pelakor. Kan jahat semuanya jadinya. Ini kan perlu yang lihat kebutuhannya seperti apa dan sebagainya. Memang himbauan pertama begitu. Ya, kalau mau menikah tolonglah hai wanita, minta surat dong. Kalau ternyata ada wanita yang nggak perlu surat bahkan karena menjaga suaminya, ada wanita semacam itu. Jadi bermacam-macam model wanita, tolonglah. Maka dari itu jangan gampang menilai dah. Tapi sebaiknya kita memberikan pertolongan. Kalau ternyata ada kepada kita orang, Buya saya istri siri. Bagaimana cara menuntutnya? Ya kita sampaikan. Jangan kamu yang menyampaikan. Cari yang menikahkan kamu siapa dulu. Dan yang menikahkan kamu Ustadz biar hubungan dengan ustadz lain, biar bicara halus kepada. Dan itu pun jawaban ini baru pertanyaan kemarin juga ada ini. Tak suruh menyampaikan kepada yang bersangkutan istrinya mungkin dengan empat mata supaya tidak kaget sang istri. Menyampaikan yang halus supaya istri nanti membuka bahasanya suaminya ternyata punya istri. Suaminya punya istri lagi, supaya istri yang pertama nanti kebuka hatinya. Bisa jadi dia punya iman kok.
Bahkan mungkin seorang yang menasihati itu harus dipahamkan, suamimu dengan sirri itu karena menjaga kamu, maka hargai saat ini masalah waris. Dan istri yang kedua pun ternyata tidak ngeksos begitu karena tetap menjaga kamu. Disentuh hati sang istri ini, akhirnya buka, iya, iman, saya tidak mungkin ngambil hak waris. Mana betul sudah. Mungkin sang istri pertama hanya ngomong, sudah saya jangan temukan dia, kalau menurut Ustadz benar dia punya hak waris. Karena ini kebetulan tokoh juga, ini misalnya orang yang seperti ini. Ini jadi ditolong, bukan malah dicaci, ini segala macam, bukan diolok. Kita tidak ngerti seorang perempuan yang mau dinikahi siri itu, subhanallah. Kadang macam-macam sebab. Bayang punya anak 4 ditinggal oleh suaminya, nggak ada lagi menentukan, ada seorang yang macam-macam. Semoga Allah menjaga semuanya, berikan segala kebaikan, prasangka baik kepada siapapun. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.